Tapi ternyata dari baru dibahas ketiga, Rudi sudah melakukan siaran langsung kemudian menghina dari yang namanya gembala sidang, begitu? Saya potong mata pisau. Begini, kami masih membahas 6 poin, dari 6 poin masih 3 poin, tidak selesai malam itu, maka dijadwalkan minggu depannya kita bahas lagi yang untuk yang 6 poin ini. Tetapi belum lagi sampai dalam untuk pembahasan ini 1 minggu kan poinnya, 1 minggu waktunya dia sudah live mengatakan pendeta itu mau memiliki gereja itu pribadi, sementara kita minta itu supaya didaftarkan di notaris gitu. Wow. Itu jadi jujur aja kami disuruh angkat kaki dari gereja tersebut karena kami tidak menyetujui poin-poin yang dikasihnya. Maka kami pindah ke rumah, menyewa rumah untuk ibadah. Sebenarnya sedih. Sedih sekali ya. Memang sedih lah, Bu. Itu hak jangan, GBI Kairos, Bu. Sebenarnya itu karena bangunan itu tuh bangunan hak dari GBI Kairos. Orang menyumbang untuk pembangunan GBI Kairos. Benar. Ya. Jadi sebenarnya kalau mau disengketakan, ya itu bisa. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Makin seru, makin panas teman-teman ya, saling membongkar aib antar para Polikardus teman-teman. Makin kesini, makin terang benderang bagaimana karakter mereka. Apa yang mereka cari dari medsos ini. Dan di sini semua kita tampilkan ya berita-beritanya, data-datanya, fakta-faktanya, agar teman-teman kita Kristen tahu bahwa mereka ini tidak pernah membela iman Kristen. Mereka hanyalah Polikardus, polemikus yang mendapatkan kardus, yang mencari kardus uang. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu arti Polikardus, Polikardus adalah polemikus yang mendapatkan bayaran teman-teman ya, yang mencari sesuap nasi dan sebongkah berlian dari polemik-polemik antar umat beragama di Indonesia. Mereka terus menggaungkan intoleransi. Mereka terus menyerang iman orang lain dengan tujuan ya untuk pribadi mereka sendiri, teman-teman. Dan di kesempatan ini kita akan tunjukkan ya bagaimana seorang jemaat dari GBI Kairos. GBI Kairos ini adalah Gereja Bethel Indonesia Kairos yang ya gedungnya dirampas oleh Rudi Yohanes Iskariot, teman-teman. Jadi tahun lalu Rudi Yohanes Iskariot itu menjanjikan tanah yang dia miliki akan dia sumbangkan, akan dia hibahkan kepada GBI Kairos. Dan untuk gedungnya serta fasilitas yang ada di dalam gereja tersebut akan Rudi Iskariot cari dengan cara menggalang donasi. Ya, dengan cara menggalang donasi, teman-teman. Dan akhirnya setelah penggalangan donasi tersebut terkumpullah
terkumpullah biaya dan mulailah dibangun gereja tersebut. Dan setelah gedung tersebut siap, gereja tersebut siap, GBI Kairos disepak keluar, teman-teman. Ya, disepak keluar oleh Rudy Iskariot. Kok bisa kan gitu? Ya bisa, namanya tanah, nama dia, teman-teman. Kamu punya tanah, ya, terus kamu bilang sama temanmu, yuk kita bangun yuk rumah. Nanti rumah ini kita pakai jadi kantor bersama. Teman kamu keluarkan dana untuk membangun gedung atau rumah kantor di tanah tersebut. Begitu sudah siap, orangnya disepak keluar. Dia berlandaskan bahwa saya yang punya tanah, ini buktinya, saya yang pegang PBB-nya, saya yang punya surat tanahnya. Dan karena gereja nggak mau ribut, gereja merasa pembalasan itu dari Tuhan, mereka mengalah, mereka keluar. Padahal apa yang dilakukan oleh Rudy Iskariot ini sangat zolim sekali, teman-teman. Tetapi dia pintar, dia licik, dia culas, teman-teman. Ya, kalau bilang pintar nggak cocok lah, ini orang culas. Dia tahu gereja nggak akan ribut. Dia tahu gereja nggak mungkin mau ribut. Karena dia tahu karakter gereja tersebut, maka dia manfaatkan. Dia manfaatkan untuk dia jual gereja tersebut, dan sekali lagi terjadi ya mafia donasi di luar dunia debat. Jadi Rudy Iskariot ini kalau kita lihat pintar sekali, teman-teman. Orang yang masuk penjara dia jual. Orang yang sedang kemalangan dia jual. Gereja pun masih bisa dia jual. Semua bisa dia jual ternyata. Salut juga lihat dia ya. Jadi bukan hanya orang yang bisa dia jual, tapi institusi, organisasi pun bisa dia jual. Luar biasa, semua bisa dia jual, teman-teman. Bayangkan. Dan kalian yang nilai sendiri, bagaimana culasnya orang-orang ini ya. Para Polikardus, baik Edis, Rudy Iskariot, semua sama, teman-teman. Semua sama. Mereka nggak sedang membela iman Kristen. Mereka hanya fokus memperkaya dirinya dan keluarganya. Di otak mereka cuma cari duit, dan nipu orang. Ini biar kalian tahu. Dan kita dengarkan dulu ya, bagaimana Ibu Francisca ini seorang jemaat, teman-teman ya. Bukan petinggi gereja, bukan pengurus GBI Kairos juga, tapi seorang jemaat, teman-teman. Dan saya rasa apa yang disampaikan ini cukup netral, ya, karena dari kacamata seorang jemaat. Dan apa yang dia sampaikan itu sesuai dengan apa yang kita temukan di lapangan, baik secara langsung maupun dari pernyataan Rudy Iskariot sendiri. Dan kita dengarkan dulu ya. Nggak tahu malu lo, ngasih gereja mau taruh-taruh nama, logo-logo sang Halo? debitur gitu. Ya, halo Bu Selamat Francisca. malam. Ya, Malam. siap. Silakan. Ya, kami jemaat GBI Kairos Hmm. yang kena prank. Jadi tahun 2023, Ibu merasa kena prank beneran? benar lah, kami merasa kena prank. Kenapa? Karena kami jemaat GBI Kairos. Coba Ibu, ini Ibu benar GBI Kairos, dari GBI Kairos, coba Ibu on cam. Benar, Mas? Bisa nggak? Bisa. Siap. Ya, nih ya, teman-teman, ini GBI Kairos yang ngomong. Datang sini GBI Kairos nih. Jemaat nih yang ngomong. Nanti bisa panggil Pak ini ya, Pak Siahaan. Oh, Pak Gembala Siahaan, nanti, biar kita clear. pendeta kami, pendeta Hotler Siahaan. Silakan. Tahun 2023, kami kan selama ini kan di ruko sama beliau berapa tahun. Jadi waktu itu dia bilang mau bangun gereja. Jadi dia minta sama pendeta, saya mau bangun gereja. Tadinya mau serahkan ke gereja lain, tapi saya pikir-pikir ya udahlah ke GBI Kairos. Dia bicara sama GBI Kairos, pendeta GBI Kairos itu. Jadi tahun 2023 itu di tanah yang dibangun gereja GBI Kairos itu diserahkanlah surat tanah. Ada mungkin Mata Pisau sudah menayangkan kemarin penyerahan surat tanah itu SKGR, benar Betul. sekali itu SKGR yang dihadiri oleh pendeta
dari PGPI, ada di situ Pak Renhat Siahaan, ada di situ Pak apa? Belum sebentar Tan. Korwilnya GBI, ada di situ dari FKUB, dari RT, RW, tetangga semua gitu. Jadi setelah itu dia ngomong begini, saya menyerahkan ini tanah ini untuk pembangunan GB Kairos. Nanti setelah saya selesai gereja GB Kairos, saya siap ditendang atau diusir dari gereja GB Kairos. Katanya, setelah 50% gereja GB Kairos selesai, maka diajaklah pendeta rapat. Kami mengadakan rapat di rumah pendeta Hotler Siahaan Jalan Harapan Baru. Jadi itu setelah itu penyerahan SKGR tanah itu untuk pembangunan GB Kairos, mulailah dia siaran live membawa nama GB Kairos untuk donasi untuk pembangunan Minta GB sumbangan Kairos. ya. Ya, GB Kairos untuk pembangunan GB Kairos. Jadi setelah 50% selesai, maka dia minta rapat untuk membicarakan sesuatu. Maka kami mengadakan rapatlah di rumah pendeta Hotler Siahaan di Jalan Harapan Baru. Memang 6 poin. Jadi Tadi dibilangnya 8. pertama sekali 6. 6 ya. 6. Oke. Itu tahap kedua 8. Maka dia katakan begini, itu dinotariskan supaya jangan jadi milik pribadi. Maka kita rapatkan itu, oke, kita bawa ke notaris, jadi jangan jadi milik pendeta Hotler. Kita minta itu milik GB Kairos. Itu kita mintakan. Oke. Tapi jadi ini setelah jadi 50% bangunannya ya Bu ya. Bangunannya udah jadi, kemudian ada rapat dengan Rudi. Ya. Di situ ada 6 poin. Ya, dia meminta bahwa tidak atas nama salah satu pihak atau GB dari gembala sidang ya, tetapi GB tidak Kairos. atas nama pendeta tetapi atas nama GBI ya. Kita Oke, mengajak clear ya Bu, ke notaris. silakan lanjut. Kita mengajak ke notaris. Kita mengajak ke notaris supaya besoknya didaftarkan ke notaris atas nama GB Kairos. Akhirnya dia kayaknya oke, tapi ini harus yayasan, harus begini. Apapun ceritanya, mau yayasan mau apapun tetap nama GB Kairos. Gitu. Jadi setelah itu dia lagi mengatakan di dalam 6 poin itu gereja GB Kairos bisa dipakai untuk pesta Parsahut tahun, untuk acara-acara tetangga. Jadi kan kita merasakan itu gereja, nggak mungkin loh dipakai untuk pesta Parsahut tahun untuk ini. Jadi udah begitu, belum selesai kita bahas sampai 6 poin, masih 3 poin. Maka dia langsung besoknya mengadakan live menghina pendeta. Katanya pendeta menguasai gereja tersebut pribadi untuk begini. Jujur aja, pendeta kami sampai menangis di rumah kami, di rumah saya. Dia tidak mau rapat, tetapi dia mengasih amplop yang berisi 8 poin, habis itu berisi 9 poin, terakhir 11 poin. Yang mengatakan kalau tidak menyetujui poin-poin yang dia kasih, silakan angkat kaki dari gereja GB Kairos, bangunan itu. Itu. Wow. Jadi seperti yang dia katakan gini, bahwa ada pendeta yang ingin menguasai secara pribadi gitu. Apakah itu benar? Tidak, itu Bohong dipotong. ya? Itu dipotong. Jadi semua pembicaraan, semua hasil rapat ada sama pendeta. Jadi ada yang namanya berita acara ya, ketika waktu hasil rapat itu ada berita acara tanda tangan Bu. Tanda tangan nggak ada, tapi ada laporannya, ada dicatat itu sama orang gereja. Notulen Nggak ada mencatat berita ya. acara. Karena begini, kita kan masih Oke. 3 poin yang kita bahas, belum 6 poin. Betul. Rencana minggu depannya mau kita bahas lagi, tetapi setelah dalam 1 minggu belum sampai pembahasan selanjutnya, dia sudah buat statement di live bahwa pendeta mau menguasai, mau jadi milik pribadi. Dia ada siarkan live-nya itu, siarkan ada pembicaraan, itu bahasa itu dipotong.
dipotong. Hmm. Iya, Padahal aku gini, aku kalau jujur aja. sebentar Bu, kalau saya kira pendeta tuh orang yang punya hati bijak ya, makanya ketika waktu ada pembicaraan dia mengundang empat mata, itu dia justru para pendeta ini memanggil beberapa jemaat supaya untuk menjadi saksi apa yang dikatakan ya Bu ya. Saya kira itu adalah suatu hal yang namanya hikmat ya, supaya mereka mendengar, karena takutnya Rudi ini memotong-motong bahasa ya. Jadi seperti itu ya Bu ya. Tetapi ternyata dari baru dibahas ketiga, Rudi sudah melakukan siaran langsung kemudian menghina dari yang namanya gembala sidang, begitu? Saya potong mata pisau. Begini, kami masih membahas 6 poin, dari 6 poin masih 3 poin, tidak selesai malam itu, maka dijadwalkan minggu depannya kita bahas lagi yang untuk yang 6 poin ini. Tetapi belum lagi sampai dalam untuk pembahasan ini 1 minggu kan poinnya, 1 minggu waktunya dia sudah live mengatakan pendeta itu mau memiliki gereja itu pribadi, sementara kita minta itu supaya didaftarkan di notaris gitu. Wow. Itu jadi jujur aja kami disuruh angkat kaki dari gereja tersebut karena kami tidak menyetujui poin-poin yang dikasihnya. Maka kami pindah ke rumah, menyewa rumah untuk ibadah. Sebenarnya sedih. Sedih sekali ya. Memang sedih Iya. lah Bu. Itu Jadi hak GBI Kairos Bu. Sebenarnya itu Itu karena bangunan itu tuh bangunan hak dari GBI Kairos. Orang menyumbang untuk pembangunan GBI Kairos. benar. Ya. Jadi sebenarnya kalau mau disengketakan ya itu bisa. Ya, dia ngambil tanahnya tetapi bangunan itu harus diruntuhkan. Ya. Itu bisa. Karena Benar. dia meminta donasi atas nama GBI Kairos. Jadi kalau memang sudah hasilnya 0, udah ratakan saja Bu. Minta kepada kalau memang ada yang namanya lawyer di situ atau LBH di situ, bilang aja ini hak kami. Ketika nanti ada record-recordnya tuh, ada sumbangannya, ya. Nanti minta kepada para donatur untuk supaya mereka yang menyumbangkan ke GBI Kairos itu kasih bukti juga bahwa sebenarnya ini bukan untuk Rudi Yohanes, bukan untuk dibangun di tanah Rudi Yohanes, itu bukan untuk yang lain, tetapi untuk GBI Kairos. Makanya ada haknya. Kalau memang itu masih punya tanahnya dia nggak masalah. Yang penting bangunannya itu punya GBI Kairos. Ya. Jadi Solusinya apa? Ratakan aja sebenarnya. SKGR-nya itu udah dia minta. Ya, ini kan ya Bu ya, yang ketika waktu ada klarifikasi ini yang rame-rame, Ibu ada Ya. juga di sini? Saya nggak ada di situ. Saya memang nggak mau ikut kemarin ke situ. Saya nggak mau ikut ke situ. Oh, Itu baik. yang membacakan itu Ricky Panjaitan. Baik. Jadi memang sangat sedih memang kami disuruh angkat kaki dari gereja tersebut. Dan dia punya aturan, setiap bulan dia mau mengajar di gereja tersebut. Dan memang lambang sang debater sama GBI Kairos itu jangan dihilangkan gitu. Jadi harus ada GBI Kairos dan sang debater gitu. Iya benar. Sakit jiwa. Rumah Tuhan mau dinamakan sang debaters gitu. Ya, Itu kan kalau gereja ya itu organisasi. Gerejanya itu rumah Tuhan kan. Itu mau ditaruh ada logo sang debaters. Ini benar Bu ya. Ini benar permintaan sang debaters ya. iya. Karena di poin-poin tersebut ada. Nah, sama pendeta ada semua dokumennya itu. Kemarin sama pendeta ada dokumennya semua. Ada dokumennya. Tuh. Aku Baik. merasa Fotokopian SKGR-nya masih ada ya? nggak ada. Udah dikasih semua sama dia. Dia minta itu SKGR itu. Kami bilang, kami para orang tua pengerja, udah kita kasih aja. Bukan urusan kita sama dia lagi, urusan Tuhan, kami begitu kan. Sampai pendeta Betul. kami nangis loh di rumah suami istri. Karena Ya. dibilangnya Saya tahu. pendeta mau milik pribadi lah. Dibilang maaf cakap. Mata pisau. Sampai kan di Facebook dia kan dibilang pendeta kami pendeta utut.
Waduh, menghina yang namanya hamba Tuhan. Pantas kau tinggal bulu aja, Rudi. Hari ini kira-kira apa yang dia bisa? Sekarang di sana tuh bangunan itu jadinya apa sekarang? GKN. GKN, Gereja Kristen Nasrani, Gereja GKN. GKN. Banyak jemaatnya, Bu? Enggak juga. Dia masak tiap minggu, Jadi kasih makan orang gereja. oh, Nasrani itu, Nazaret. Gereja Kristen Nazaret. Gereja Kristen Nazaret. Oh iya, Iya. boleh. Jadi Jadi apa yang jadi selanjutnya kemudian gimana, Bu? Jadi dia itu live itu di rumah anak terang itu. Rumah anak terang, maksudnya apa itu anak terang? Kan dia bangun rumah anak terang. Maksudnya sebelum bangun gereja ada bangun rumah anak terang lagi? Iya. Khusus untuk anak terang. Yayasan atau apa? Anak terang itu apa maksudnya? Dia bangun khusus untuk ya sebelum GBK Kairos kan dia duluan bangun rumah anak terang khusus untuk anak-anak ya belajar untuk apa pemahaman Alkitab. Pokoknya rumah anak terang. Terus rumah anak terang jadi rumahnya gitu. Ya. Dia tinggal di situ. Yang dia pamerkan itu hasil dari donasi semuanya. Ya, rumah anak terang. Waduh, berat ini. Ya saya turut bersimpati aja ya dengan GBI Kairos. Kenapa Nanti tidak aku dilaporkan digeruduk ke ini. pusat, Ibu? Nanti di TikTok, di live pasti di segala macam dihina. Karena kemarin di Facebook aku udah dihina-hina dia. Ya, namanya juga hinaan biasa lah, Bu ya. Namanya juga Rudi. Orang dia juga sekarang bisa apa lagi sih Rudi itu? Iya, maksud aku begini mata pisau. Jangan karena kebobrokan kita diungkit. Sebenarnya Edis kan bukan menjelekkan dia. Sebenarnya kan anak Batak yang nelpon Edis kan. Betul. Jangan jadi bersekongkol dia sama si Nandar di grup di roomnya Nandar, di grupnya ini. Asik itu aja yang dia apakan. Aku sebenarnya sedih loh. Masa kan seorang Rudi Yohanes bisa sampai menggitukan Edis TV? Ya itu karena dibutakan uang, Bu. Uang tuh sumber segala kejahatan, Bu. Udah tinggal apa lagi dia? Sekarang dia bisa apa lagi, Bu? Udah nggak ada, kosong ini. Makanya mau cari donasi, ada nenek-nenek yang mau kasih donasi ke dia, mungkin dia lagi berhayal dapat 3M. Sebelumnya saya sudah sampaikan di live saya bahwa dia sengaja dipanggil ke atas supaya cepat cair. Sama seperti yang gereja GBI Kairos rasakan, dia minta donasi untuk GBI Kairos, justru dipakai untuk membuat setelah 50% jadi, malah diusir lagi. Emang gini Bu, saya juga heran kenapa itu waktu itu gembala sidangnya, Ibu tahu kan ketika waktu dia ngajarin tentang Yudas itu masuk surga? Pernah dengar nggak? Ya. Ya udah, mungkin ada kerjaan lain, tetapi nanti kita full. Oh, ya. Jadi kalau saya masih bingung ketika waktu dia mengajarkan Yudas itu masuk surga. Emang GBI Kairos mengajarkan Yudas masuk surga ya, Bu? Enggak. Yudas itu ajaran dia. Enggak. Kenapa nggak ditegur oleh gembala, Bu? Supaya ketika banyak live-nya itu kenapa nggak ditegur? Jujur aja, pendeta kami itu orangnya baik. Dan dia diarahkan membangun GBI Kairos, dia mikir oke, anaknya baik mau membangun gereja. Tetapi setelah itu nggak ada. Sedih, benarnya sedih loh. Kami dari gereja jujur aja Pak Mata Pisau, kami bukan nggak bisa bayar ruko, tetapi kami mengikut aja dulu. Iya. Rupanya dibikin.
kan ini dia yang janjikan kan Bu, waktu Ya, dia benar. bersaksi di depan jemaat. Ini kan Ya, dia ya, yang ya, ngomong benar, bilang benar. ini kan Ya. dari bangunan gerejanya. Iya. Yang bagian belakang ini kan. nanti Iya benar, iya benar. Ini kan yang dia yang mau ngasih sendiri, makanya ya Ya. pendeta juga ibu mau ngasih, ayo terima kan. Ini kan untuk kemuliaan nama Tuhan juga. Tetapi nggak tahu nih ke depannya ternyata Rudi punya niat yang jahat gitu kan. Jadi Jabat ini juga pelajaran bagi kita semua. mata pisau ini ada Bahwa- bertanya, jabatan Iya, itu silakan. di GB Kairos sebagai apa? Jujur aja, saya di GB Kairos tidak punya jabatan, tetapi suamiku adalah orang tua di GB Kairos. Jadi kalau yang berkata ini ibu sudah berani on cam teman-teman, ini jemaat ya. Jemaat berarti dia mengetahui ya tentang apa yang terjadi saat itu, dan kemudian pendeta pun atau gembala sidang pun akan menyampaikan kepada jemaat. Kalau bisa nanti ya saya komunikasi lah ya dengan siapa ibu, nanti kita coba untuk di belakang layar ya dengan Pak Hormat kalau juga nanti saya kasih tahu. baik, nanti saya coba ya Bu ya untuk Kemarin korek Pak Mata nih si Pisau, Rudi. Pak Mata Pisau kemarin dia kan masuk di roomnya Nandar. Hmm. Jadi kan tadi atau kemarin tadi malam, aku mau naik, aku mau beberkan ini, aku gimana? Kebohongan demi kebohongan ini aku nggak suka, nggak suka. Betul. Aku nggak suka, Memang paling harus nggak suka. diungkapkan semuanya. Jujur aja, Betul. saya kenal betul loh sama si Rudi ini. Saya kenal betul dari kecil, dari lahir saya kenal betul. Jadi makanya saya nggak nyangka dia begitu sama si Edis. Apa karena ada kepahitan Bu? Karena dia gagal nyalek. Waktu itu suaranya berapa Bu? Waktu jangan-jangan ini dari ini kan dia pernah nyalek ya Bu ya? Dia pernah nyalek kan? Sama kami pernah nyalek loh Pak. Kemarin kami Mata Pisau kemarin juga sama-sama nyalek kok, sama-sama kalah. Iya. Jangan-jangan gara-gara itu Bu. Jadi bukan karena itu. Enggak. Jadi karena jemaat nggak mendukung dia, terus dia mulai bahwa oh saya kok tidak didukung padahal saya sang Oh, debaters yang menun. Kami enggak. Bukan gara-gara itu. Memang setelah 50% dia buat aturan main 6 poin, 6, 8, 9, 11. 11 tidak kami turuti, semua tidak kami turuti. Silakan angkat kaki. Nih ibunya yang nge-lag ya. Bu, ibu nge-lag Bu. Apa saya ya? Nge-lag ya. Tuh, padahal bagus ini. Udah ada ibu-ibu dari GBI Kairos. Ternyata sampai ibu-ibu GBI Kairos pun tahu saya live-nya. Ini lagi ibu GBI Kairos ini. Ini ada Bu Evi. Bu Evi dari GBI Kairos juga. Halo. Ya Allah. Lagi aduh mana ibunya tadi. Nanti saya sudah inilah ya. Saya kira nanti baru kita kontak-kontak aja lah ya. Nanti kita coba untuk BPD GBI di Pekanbaru gimana nanti. Oh ini Ibu Francisca udah hadir. Dah, jadi Ya, silakan. kita gimana ya? Nanti kalau mau gabung, nanti Iris aku akan gabung kok. Biar seluruh Ya. dunia tahu bagaimana kronologisnya. Gitu. Baik. Aku orangnya Nanti- kalau mau lurus. Yang penting saya udah tahu kontak ibu ya, bagaimana nanti saya bisa kembangkan ya. Nanti saya tanya-tanya di belakang-belakang lah ya. Kemarin Nanti kita Mata coba. Pisau aku mau
tag mata pisau, mau SMS, tapi mata pisau nggak bisa. Nggak bisa memang. Saya nggak bisa Privat. kalau dari luar. Privat Privat. ya. Jadi di akun yang satu sebenarnya, yang mata pisau yang satu, Bu. Bukan mata pisau belati. Nanti aku Ya. minta. Nanti ini saya sudah berteman sama Ibu. Ibu bisa bisa DM sama saya nanti ya. Biar nanti kita Oke. lebih terang lagi ya. Saya coba untuk pelajari dulu ya, karena Ibu sudah ada di sini, bagus banget ini ya. Nanti di kemudian hari baru kita hantam yang bagaimana seperti apa Ibu ya. Terima kasih ya Bu Francisca ya. Terima kasih mata pisau. Salam, selamat malam. Shalom, selamat malam, salam buat semua GBI Kairos ya Bu ya. Tetap semangat ya. Di sana udah ada gedungnya yang bisa dipakai Bu. Kami sudah ada bangun gereja, walaupun itu dari papan, tapi kami tetap bersyukur. Hanya Puji Tuhan. walaupun begitu bangunannya. Betul. Baik. Nanti saya coba koordinasi juga dengan para donatur ya yang sudah bicara juga nanti. Saya coba tanya-tanya dulu ya, supaya kita terang benderang mereka tujuannya waktu itu sumbangannya kemana, apakah GBI Kairos atau rekening Rudi. Ya supaya kita coba kembangkan ya Bu ya. Kalau memang bisa naik ke statusnya bisa lebih lain lagi lebih bagus sih ya, karena memang ini Rudi ini udah bikin kita geram semuanya ya, jadi nanti kita coba Bu ya. Terima kasih Bu, Shalom, Tuhan Yesus memberkati, salam buat semua jemaat GBI Kairos. Saya turunkan. Ya, makin panas dan seru ya teman-teman, tapi biarkanlah mereka yang makin panas, sedangkan kita ya ketawa-ketawa saja sambil menikmati cemilan serta minuman segar ya. Dan jangan lupa teman-teman, bagi yang membutuhkan minuman segar, ini ada minuman dari madu asli, yaitu Maudi Madu teman-teman ya. Jadi pilihlah minuman yang bisa menyegarkan sekaligus menyehatkan. Jangan cuma segar tapi tidak menyehatkan. Dan ini adalah madu asli yang kita kelola, yang kita buat ya. Dan bagi teman-teman yang ingin membeli, silakan cek di link pembelian yang ada di deskripsi video. Ada Tokopedia maupun Shopee. Free ongkir ya, lagi ada program free ongkir. Oke, kita lanjut masalah GBI Kairos ini teman-teman. Jadi ibu ini adalah seorang jemaat dan di sini dia menyampaikan bahwa memang ya mereka keluar dari gereja tersebut lantaran diusir oleh Rudi Iskariot. Ini saya jelasin dulu kronologi yang saya tahu dari kedua belah pihak yang saya olah dan saya analisa. Yang pertama, kita tahu Rudi Iskariot itu pernah membeli satu tanah yang luas tanahnya lumayan besar. Jadi tanah tersebut lumayan luas, sebagian dipakai untuk membangun rumah anak terong, sebagian itu dibiarkan dulu. Jadi memang dulu sengaja karena uang donasinya gede. Saat dia mengumpulkan donasi rumah anak terong, uang yang masuk itu sampai 3 miliar lebih. 3 miliar lebih, dan untuk pembangunan dia pakai 2 miliar. Selebihnya untuk tanah. Jadi tanahnya cukup besar teman-teman. Ya, untuk tanah dan segala keperluan-keperluan yang lain. Dan ternyata benar, karena waktu itu dia cerita dia bangun rumah dan nanti rencananya tanah lebihnya itu mau dia pakai untuk bangun usaha. Waktu itu saya pikir dia akan buka toko sembako atau toko apalah gitu kan. Tapi kalau kita lihat Rudi Iskariot ini kan selama ini gagal. Mau usaha apapun gagal. Jadi dia pasti cari usaha yang cocok dengan bakat dia, kemampuan dia, yaitu bacot. Ya, bacot. Apalagi kalau bukan jadi pendeta. Itulah dulu saya feeling, ini orang bentar lagi pasti jadi pendeta. Dan terbukti kan? Terbukti dia dirikan gereja. Dan untuk pembangunan gerejanya, tentu saja dia kembali menggunakan skill dia, yaitu menggalang donasi. Dan tentu saja yang namanya galang donasi harus ada. Harus ada proposal, harus ada yang dijual. Dulu dia jual rumah anak terong. Rumah untuk anak-anak kecil. Yang terakhir beralih menjadi rumah pribadi. Dan banyak donatur yang sudah kecewa. Banyak donatur yang sudah nggak mau lagi membantu Rudi Iskariot. Untuk itu dia nggak mungkin lagi ngomong ini untuk dia. Harus ada orang lain yang dia jual. Dia pilihlah GBI Kairos teman-teman. Dia pilih GBI Kairos yang dia jual namanya. Oke, dia bilang GBI Kairos ya, nggak perlu lagi sewa ruko.
Kalian nanti bisa pakai gedung sendiri. Dananya dia yang akan cari. Tentu saja pihak GBI Kairos senang. Mereka nggak pusing. Harus nyari uang untuk bayar sewa lagi. Ada yang mau nyarikan donatur bangun gereja, bangun gedung sendiri. Oke, mereka setuju. Diberikanlah ya perintah ataupun penunjukan. Istilahnya adalah apa ya? Agreement-nya. Ya, ada surat keputusan, agreement bahwa Rudy Iskariot berhak diperbolehkan, diberikan wewenang untuk menggalang donasi mengatasnamakan GBI Kairos. Dan mulailah dikerjakan oleh Rudy Iskariot. Seiring dengan donasi masuk, bangunan pun mulai dikerjakan, mulai dibangun. Ya kan gitu. Uang masuk, ya bangunan mulai dikerjakan. Begitu bangunan sudah siap setengah, ya bangunan siap setengah, tapi uang yang masuk pasti lebih dari setengah. Kan gitu. Pasti uangnya udah lebih banyak. Mungkin uang udah masuk 90%, 80%. Bangunan pasti baru 50 kan gitu. Karena nggak mungkin bangunan bisa imbang dengan uang yang masuk. Kecuali uang yang masuk berhenti, ya bangunan jalan terus. Kalau nggak kan pasti uang masuk terus, bangunan jalan terus juga, sama-sama. Tapi uang akan selalu lebih banyak. Di tengah jalan, Rudy Iskariot memberikan tuntutan-tuntutan. Jadi mulai tuh, ya setelah bangunan siap setengah, dan mungkin uang sudah mau 100%, Rudy Iskariot melihat bahwa ini saatnya untuk cari ribut. Kalau saya lihat ya, ini saatnya dia untuk mencari gara-gara. Mulailah dia ajak meeting. Dia berikan tuntutan-tuntutan dari pihak dia. Yang pertama, gedung gereja nggak boleh jadi milik pendeta. Itu oke. GBI Kairos juga setuju, pengurus-pengurusnya juga setuju kan. Mereka juga nggak mau pendetanya yang berkuasa juga. Karena di gereja itu kan ada panatuanya, betul nggak? Ada pengurus-pengurus yang lain juga, ada orang-orang lain juga di situ yang dihormati, petinggi-petinggi gereja yang lain. Mereka juga nggak mungkin mau pendetanya doang yang berkuasa. Kalau bisa kan nama yayasan, artinya dikelola oleh bersama-sama. Oke, mereka setuju untuk hal itu. Terus ada juga tuntutan-tuntutan yang lain yang sedang lagi dibahas sama mereka. Jadi lagi dibahas di hari itu, dan karena waktu tidak memungkinkan, akan dilanjutkan minggu depan meetingnya. Kan gitu. Karena ini juga gedung belum siap, teman-teman. Nggak buru-buru juga kan. Masih panjang waktunya. Jadi mereka pikir udah minggu depan aja baru dilanjutin lagi meetingnya. Tapi seperti biasa, yang namanya meeting pasti ada omongan-omongan yang nggak enak di luar. Ya, Rudy Iskariot menggunakan momentum tersebut untuk menyerang orang-orang yang tidak setuju dengan apa yang dia tuntut. Yang namanya tuntutan, ya, pasti di suatu organisasi itu ada yang setuju, ada yang tidak. Betul nggak? Nggak mungkin 100% setuju. Pasti ada sebagian yang tidak setuju. Dan Rudy Iskariot langsung menyerang pribadi yang tidak setuju dengan tuntutan dia. Dia langsung pampang nama-nama orang yang tidak setuju dengan dia. Dan dia meminta agar orang tersebut diusir. Diusir. Kan lucu gitu. Ini kan diktator sekali Anda. Ada orang yang tidak setuju dengan pemahaman Anda suruh pendeta dan gerejanya usir orang tersebut dari jemaat, dari gereja tersebut. Ini kan zolim sekali, teman-teman. Jadi awal mulanya itu, Rudy kasih tuntutan, pas di meeting ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi kan nanti ujung-ujungnya suara terbanyak. Namanya meeting kan, suara terbanyak yang akan menentukan. Yang nggak setuju langsung mau disingkirkan sama Rudy Iskariot. Ya mereka nggak bisa dong disingkirkan seperti itu. Karena nggak disingkirkan, Rudy Iskariot langsung meminta semua keluar. Ya, jadi dia mengatakan kalau 2-3 nama ini nggak bisa kalian usir, yang nggak cocok sama dia, sekalian semua keluar. Zolim sekali teman-teman. Zolim sekali, dan itu yang terjadi. Minggu depannya mereka semua diusir. Mereka semua diusir teman-teman. Padahal ini masih berlangsung nih meetingnya. Belum ada keputusan. Belum ada keputusan, mereka menolak permintaan Rudy Iskariot. Kecuali mereka menolak, oke lah ribut gitu kan. Tapi harusnya tetap ada solusi. Ini apapun ceritanya, bangunan itu milik GBI Kairos. Walaupun Rudy Iskariot yang mencari donaturnya. Betul nggak? Kayak contoh nih, kasus Agus Buta. Agus Buta teman-teman. Novi yang mencari. Dan itu peruntukannya untuk apa? Kalau tidak sesuai, ya harus dikembalikan kepada donatur. Donaturnya bilang apa? Ikuti kata donatur. Donatur menyumbang untuk GBI Kairos. Kenapa Rudy Iskariot mengalihkannya menjadi milik pribadi? Kan nggak boleh.
Sama seperti yang dibilang mata pisau. Ini kalau dikasuskan, gedung itu harus dihancurkan. Tanah boleh milik Rudi Iskariot. Tanah milik dia. Tapi gedung itu milik GBI Kairos. Apapun ceritanya, gedung itu, bangunan tersebut milik GBI Kairos. Rudi Iskariot harus mengembalikan bangunan tersebut. Kalau enggak, ya hancurin. Kalau nggak hancurin, kamu bayar. Ujung-ujungnya gitu kan, ada sengketa tanah nih teman-teman, ada sengketa tanah. Ya, pengadilan memutuskan tanah ini milik Bapak Fulan. Bapak Agus yang bangun tanahnya. Artinya harus ada kesepakatan. Kalau nggak ada kesepakatan, hancurin. Hancurin. Betul nggak? Sama kayak misalnya, kalian bangun di tanah punya negara. Negara ganti rugi kan? Ada yang namanya ganti rugi. Sekarang namanya ganti untung. Ganti untung. Rudi Iskariot harus bayar tuh bangunan. Ya, kalau Rudi Iskariot nggak mau bayar bangunan, ya udah Rudi Iskariot yang jual tanahnya. Rudi Iskariot jual tanahnya kepada GBI. Itu aja. Seharusnya hal seperti ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Apalagi ini menyangkut agama. Betul nggak? Menyangkut agama. Masa nggak malu si Rudi Iskariot ini ribut dengan gereja? Bayangkan loh, ributnya sama gereja loh. Kurang ajar sekali. Dan sebenarnya ini kalau ada LSM atau pengacara yang mau urus, selesai nih. Selesai. Karena bangunan itu memang hak GBI Kairos. Tinggal dibuktikan kan? Tinggal dibuktikan benar nggak donatur-donatur yang menyumbang kepada Rudi Iskariot itu menyumbang karena GBI Kairos. Bukan karena untuk Rudi Iskariot. Tinggal hadirkan aja 3 orang saksi dengan memberikan bukti bahwa dia termasuk yang menyumbang terhadap pembangunan tersebut. Ini bukti transfer. Saya ada transfer 10 kali, ditotalin 5 juta. Saya transfer ini untuk GBI Kairos, bukan untuk Rudi Iskariot. Selesai tuh Rudi Iskariot. Selesai. Tapi kita tahu ya, gereja juga lebih memilih mengalah. Mereka memilih, ya biarkanlah Tuhan yang menghukum Rudi Iskariot. Kan ujung-ujungnya itu. Biarkan Tuhan yang menghukum. Saya nggak ngerti ya, kok ada orang begitu serakah. Dulu koperasi teman-teman, mau dia rebut, bahkan pemilik koperasi yang sah mau dia penjarakan. Sekarang gereja dia usir. Saya nggak ngerti lagi, kok ada orang sejahat itu ya. Oh, tapi kan dia sedang menyerang Edis bang, gitu. Banyak orang bilang karena dia sedang menyerang Edis, artinya dia orang baik. Halo, dia menyerang Edis karena kepentingan dia, bukan sedang membela Islam teman-teman. Edis bajingan, Rudi Iskariot juga sama, bajingan juga. Sama. Kalau saya ngomong sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan fakta. Kalau kalian tanya, apakah Edis bisa dipulangkan ke Indonesia? Kalau Edis posisinya gembel, nggak ada duit, mungkin gampang. Begitu asilumnya tidak diterima, suakanya ditolak, selesai dia. Yang jadi problem, dia banyak uang dan masih banyak donatur. Dia mau ke Meksiko bisa, mau ke Singapura juga bisa, mau kemanapun masih bisa teman-teman. Karena dia pegang uang. Ini yang buat kita suka tidak suka ya gigit jari. Kalau kalian tanya ke saya selalu ngomong apa adanya, realita aja gitu. Nggak mau saya melebih-lebihkan atau memberikan angin surga. Coba kalian lihat, ada nggak saya kasih angin-angin surga? Nggak mau saya teman-teman. Iya katakan iya. Rudi Iskariot ini sekarang sedang mencari simpati karena dia tahu dari pihak sebelah udah susah dia dapat donasi. Saya nggak tahu apa rencana dia ke depannya ya. Rumah sudah, usaha sudah. Gereja itu kan bisnis dia. Punya dia, jadi itu ladang bisnis dia. Pendeta dia yang gajiin. Pengelola dia yang gajiin. Saya nggak tahu ke depannya dia lagi rencanakan apa lagi nih. Ya, dengan cara menipu tentunya. Dan sekali lagi teman-teman, saya berharap mata pisau ini bukan hanya cuman bisa menggoreng, ya, tapi bisa aktif mengurusin. Apalagi kan si Robert Lele ini kan pengacara. Dia sebagai seorang pengacara harusnya dia bisa ngambil alih kasus ini. Bisa menunjuk pengacara yang ada di Kota Duri untuk menuntut Rudi Iskariot. Tinggal dituntut selesai nih kok. Kalau memang Robert Lele peduli dengan GBI Kairos. Tapi kalau cuma untuk sekedar menggoreng-goreng, ya udah lain lah ceritanya. Kan gitu. Oke, mungkin itu aja. Dan bagi teman-teman ya, jangan lupa siapkan
minuman terbaik, apalagi kalau bukan Maudi Madu. Bahkan Pak Haji aja ya, Pak Haji Deddy Miswar juga mempercayakan imun tubuhnya, kesehatannya dengan mengkonsumsi Maudi Madu selama proses syuting PPT. Ini sudah mulai syuting untuk tayang di Lebaran nanti ya, di bulan puasa nanti, di Ramadan nanti. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita